dari putranya. Kisah ini mirip dengan kisah Baru Klinting. Diceritakan Baru Klinting yang ada di Jawa Timur itu bahwasanya ada suatu ketika suami istri yang sudah lama tidak memiliki keturunan, kemudian suaminya bertapa di gunung. Selang beberapa tahun kemudian ada suara gaib yang mengatakan kamu pulang ke rumahmu untuk kemudian bertemu dengan istrimu dan yang berpendapat di malam-malam tertentu atau hari-hari tertentu itu ada emak-emak memandikan ular lah yang ketika kita menelisik tentang sejarah rasional empirik dan ilmiah, ternyata kisah-kisah ini tidak kemudian menghapus berbagai macam cerita rakyat, cerita mistis, legenda, pamali, termasuk kemudian pengalaman seseorang dengan dunia mistis. Ternyata banyak sekali di desa-desa, di pelosok-pelosok, sejarah berdirinya sebuah desa itu tidak terlepas terkadang dari pengalaman mistis atau kisah mistis atau sesuatu peristiwa yang sangat ajaib di luar nalar. Ini salah satu kemudian tidak bisa dipungkiri. Memang dalam penulisan sejarah nasional, sejarah itu harus benar-benar bersih dari kisah-kisah legenda, dari kisah-kisah mistis. Namun ketika kita menulis sejarah lokal, sejarah desa, asal-usul riwayat sebuah desa, ternyata hampir 90% kisah itu berbalut dengan legenda dan cerita-cerita rakyat yang bersifat mistis. Misalnya saja cerita-cerita yang mulai hilang di tengah-tengah masyarakat, buto ijo, ya, dengan kemudian timun emas, kemudian kelenteng kuning, kelenteng merah, ya, kelenteng hijau dan lain sebagainya, bawang merah, bawang putih. Nah, ini sesuatu cerita rakyat, terbentuknya tangkupan perahu. Begitu juga kisah-kisah ular, Nyai Blorong, Nyi Roro Kidul, Sabto Palon. Banyak sekali kisah-kisah legenda yang ternyata ini merupakan bagian integral dari budaya kita, budaya Nusantara. Sehingga kemudian ada seorang antropolog atau peneliti, ya, dari kemudian Jerman itu dapat penghargaan, ya, dengan disertasi terbaik ketika beliau meneliti tentang siluman ular yang ada di Sulawesi, ya, yang ada di Sulawesi. Nah, ini sesuatu yang bersumber dari kisah-kisah kerakyatan, cerita-cerita di pojok-pojok kampung. Ini tetap kita ungkap, selain kemudian kita mengungkap dan menyibak sejarah-sejarah nasional, empirik dan ilmiah. Nah, salah satu kemudian kisah yang ada di tengah-tengah masyarakat kita adalah keberadaan siluman ular. Selain menurut kemudian sebagian para peneliti bahwasanya siluman ular diciptakan oleh para tokoh spiritual pada masa lalu untuk menakuti anak-anak agar tidak keluyuran jauh dari desa, agar tidak bermain jauh dari desa, agar kemudian tetap dekat dengan rumah. Ini salah satu kemudian tujuan secara politis. Namun memang sebagian masyarakat masih mempercayai keberadaan tentang siluman ular. Salah satunya kita akan mendengar dan dari cerita tutur yang berkembang di masyarakat. Jadi ada semacam siluman ular penghuni sungai yang di sana masyarakat terkadang itu ditampakkan wujudnya. Terkadang memang sebagian besar masyarakat tidak pernah melihatnya. Namun ada cerita orang-orang tertentu mendapati sosok cerita siluman ular tersebut. Kali ini dikatakan bahwasanya siluman ular tersebut adalah sosok siluman sosok putri cantik penghuni sungai itu kemudian memandikan siluman ular atau yang merupakan wujud dari putranya. Kisah ini mirip dengan kisah Baru Klinting. Diceritakan Baru Klinting yang ada di Jawa Timur itu bahwasanya ada suatu ketika suami istri yang sudah lama tidak memiliki keturunan, kemudian suaminya bertapa di gunung. Selang beberapa tahun kemudian ada suara gaib yang mengatakan kamu pulang ke rumahmu untuk kemudian bertemu dengan istrimu dan melakukan seperti apa yang dilakukan oleh suami istri. Ternyata kemudian beberapa hari istrinya hamil, tapi kemudian yang dilahirkan adalah sosok ular. Ular tersebut kemudian dibawa ke hutan bertapa bersamanya. Akhirnya ular tersebut menjadi ular raksasa. Ular raksasa ini pada suatu ketika kemudian dibunuh oleh masyarakat. Maka ular raksasa ini kemudian menuju masyarakat untuk meminta sesuap nasi untuk mengganjal perutnya. Ternyata masyarakat ini terlalu kikir, terlalu bakhil, terlalu terus sombong kepada tamu-tamu yang kemudian meminta sesuap nasi. Akhirnya kemudian ular yang berubah wujud menjadi seorang laki-laki muda ini
berbicara kepada seorang nenek yang mau memberikan makan. Nenek, kamu nanti kalau ada suara orang-orang mengatakan banjir bandang, naiklah ke atas lesung dan bawalah centong nasi ini sebagai kemudian untuk pengemudi ya, mengemudi lesung ini, karena suatu itu akan terjadi banjir bandang yang sangat besar. Itulah kemudian entah suatu ketika maka nenek ini mendengar cerita tentang orang-orang yang berkata akan terjadi banjir bandang. Nenek langsung naik ke lesung. Ini salah satu kemudian kisah ya, cerita yang ada di masyarakat kita. Jadi di sini kemudian ada seorang ibu ya, wanita cantik yang diduga kemudian memandikan putranya yang tidak lain adalah siluman ular, yang ternyata cerita itu mirip dengan kisah Baru Kelinting dari Jawa Timur. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam budaya. Jumpa lagi dengan channel kami ya teman-teman ya. Kita akan tunjukkan lagi kebun bambu ini ya. Tepatnya di pinggir Sungai Purba. Ya, konon katanya ini ada seorang emak-emak atau nenek-nenek memandiin siluman ular. Nah, siluman ular itu katanya itu anaknya. Nah, warga bilang begitu katanya. Ya, kita langsung ke TKP ya. Oke, langsung kita ke TKP. Apa ini kan? Lewat sini bang, ya. Ke sana. Ya teman-teman, kita ke lokasi karena di sini ada konon katanya tempat bersemayamnya ular atau ular bersemedi. Dan cerita rakyat di sini sering terjadi mak-mak lagi memandikan ular. Itu Ini kan? jalannya seperti ini Kang, ke tengah Terabas ya, dah? Untung aja rasa penasaran kita, rasa ingin tahu kita Yuk, kita langsung cukup besar. Jadinya kita terjang aja, nggak apa-apa. Karena kita juga pengen tahu. Ekstrim ini ya. Teman-teman, ini janganlah cukup ekstrim. Saya Pak. Keluar ke kemana lu? Oh, ini. Tak ini rek. Tak bahaya ya. Teman, ini jalannya cukup ekstrim banyak. Ini tempat sungainya. Ini sungainya teman-teman. Dulu kali ini bauan ini ya. Cowok kali kan. Ya, terus kan. Gimana ini? Ya kita ini ada. Ya kita ke tempat aja karena cukup. Weh. Kecil ya apa? Hei, Apa ini? hei, Cilik gelap itu. hei, Apa le? apa? Apa lari gue? Ada apa Rak? Itu Jalan-jalan ke sungai. apa? Ada apa? Ah, cepat. Masih mandi ular kan? Hei, ada apa? Masih mandi ular kan? Hei, Di mana? hei, ada. Kayaknya tuh dukur kan? Ya coba. Kita ke sana kan? Ya tengah aja nih. Apa ini? Mana? Hei, apa sih bang? Di sini. Ini dia. Bisa gini. Hei, hei, itu. Hei. Hei, ya teman-teman, benar kata anaknya sih.
masyarakat setempat atau anak di sini karena di sini tempat sarangnya ular. Jadi banyak juga itu. Di situ. Oh. Ada mama yang lagi memandikan ular, teman-teman. Untuk kali ini kita agak mendekat saja dan cukup hati-hati karena kita juga takut untuk mendekat. Ya. Nah, jadi cerita masyarakat dan cerita yang punya warung tadi memang beneran. Di sana ada sungai yang dimana sungai itu terdapat banyak sekali ular, sarangan ular. Dan ada juga katanya orang yang berpendapat di malam-malam tertentu atau hari-hari tertentu itu ada mak-mak memandikan ular lah. Yang di depan kita itu ya kita lihat sendiri, ternyata ya bisa juga ya ada anak. Nah ini ya, lah kalau kita jadi seperti ini ya. Ya dari sini aja ya. Ini ya mak-mak lagi memandikan ular. Ya bisa juga ritual ya. Ya. Iya. Memang ya apa sungainya cukup menyeramkan juga sih ya sungainya. Adik-adik jarang sekali ya seperti penampakan seperti ini ya. Oh. Enggak pernah lihat. Oh. Tapi orang yang memandikan itu kan warga sini juga ya. Oh gitu. Oh. Tiap hari mandi sungai sana. Oh itu di sana. Iya. Sungainya sini. Oh gitu ya. Jadi Mas belum tahu Mas. ya teman-teman cukup sekian dulu ya, karena kita juga agak takut juga ya kalau mendekat karena orang lagi ritual terus kita ganggu atau gimana, kita tahu karena kita juga agak grogi ini sebenarnya. Udah teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.